yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Puasa lalim Islam. Ya serius hari ini ya, lu yang puasa gue yang lapar, nggak bener lu. Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Lalu begitu. Nah, berlanjut kemudian, apa arti ngaben? Ngabis-ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben, kan seperti itu. Jadinya kalau dipikir, kok orang India nggak pakai sajenan, orang Bali libet pakai sajenan. Nah, saya berpikir juga di situ, kenapa saya kasta bawah, ksatria, bukan Brahmana. Di situ ada pendeta Hindu, Pak pendetanya Pak. Nah, di situ ada pemujaan. Di pura besar itu bersama, di pura di rumah itu merajan namanya. Saya selalu bertanya, tengah malam bapak saya itu jam 2 selalu, kalau kita tuh sholat malam, kalau bapak saya itu selalu sembahyang malam. Sembahyang itu Bapak Ibu kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang, ya, menyembah ide Sang Yang Widi, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Hati-hati mas bro, hati-hati, waspada, tenang bro. Kita sih sedih melihat dua video yang berisi penghinaan kepada agama yang berbeda. Yang satu menghina kepada agama Islam, yang satu menghina kepada agama Hindu. Sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi, karena kita sudah sepakat dalam lingkaran kebinekaan harus saling asah, saling asih, saling asuh, saling toleransi, saling menjaga, saling melindungi. Ingat loh, teroris itu ingin menghancurkan Pancasila, ingin menghancurkan UUD 1945, ingin menghancurkan kebinekaan, ingin menghancurkan sistem. Mereka akan membuat kekacauan dulu, membuat negara ini chaos. Kalau negara ini chaos, maka mereka akan dengan mudah mengambil alih. Jadi sabar, sabar, tahan emosi. Untuk mewujudkan negara yang chaos, ribet dan ribut, maka ada satu hal yang dilakukan oleh para teroris, yaitu menimbulkan, memunculkan, membangkitkan rasa fanatisme, rasa fanatik. Orang kalau sudah fanatik akan muncul rasa paling benar sendiri, akan muncul rasa paling baik sendiri, akan muncul rasa menjelek-jelekan orang lain, melecehkan orang lain, bahkan menghinakan orang lain. Kalau rasa fanatisme suatu agama sudah muncul, sudah bangkit, maka dia akan menganggap bahwa agamanya paling benar, agamanya paling baik, yang lain itu salah semua. Akhirnya timbul kebencian dengan menjelek-jelekan agama yang lain. Entah itu rasa fanatisme yang ditimbulkan kepada agamanya sendiri, maupun fanatisme yang ditimbulkan kepada agama orang lain dengan menghina agama orang lain. Ketika rasa fanatisme timbul dari kedua belah pihak, maka pelan tapi pasti akan timbul saling ejek, saling hina, bahkan mungkin saling angkat senjata. Ini yang tidak diharapkan oleh kita, tapi ini yang diharapkan oleh para teroris. Jadi kita tidak usah terjebak dengan permainan mereka. Kita nggak usah terjebak dengan strategi mereka. Kita fokus kepada satu titik, yaitu ingin negara ini maju, ingin negara ini berkembang, ini negara ini menjadi hebat. Dengan kata lain, kita mampu berdiri di kaki sendiri. Jangan sampai, jangan biarkan negara kita chaos, jangan biarkan
rasa fanatisme antar umat beragama muncul, kita harus cool down. Karena kita ini sudah sepakat dalam Pancasila, dalam UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini sudah jelas. Kita itu dalam kehidupan beragama ini harus saling asah, saling asih, saling asuh. Dan kalau di Islam itu sudah jelas dikatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi nafsu-nafsu, nggak usah berdebat, nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling ngejek, nggak usah saling hina. Pegang apa yang kau yakini sampai mati. Saya sangat sesalkan kepada Menkominfo. Kenapa saya begitu dipantau terus-menerus hingga menuliskan judul khilafah langsung dolarnya kuning, menuliskan kata teroris langsung dolarnya kuning, menuliskan kata waspadalah langsung dolarnya kuning. Tapi kenapa status-status akun-akun YouTube yang memperdebatkan dua agama atau lebih, misal debat antara Islam dan Kristen, kenapa tidak ditutup? Dari perdebatan inilah sehingga terjadi dua fanatisme, timbul rasa fanatisme dari masing-masing agama, sehingga muncul rasa kebencian, sehingga muncul merasa paling bersih, paling baik, yang nanti akan berujung kepada peperangan. Ini yang gak diinginkan. Menkominfo selama ini kemana aja? Harusnya debat antara muslim dengan Kristen, muslim dengan Hindu, muslim dengan Buddha, muslim dengan Konghucu, muslim dengan agama non-muslim, itu dibanding saja, karena sangat berbahaya, sangat berbahaya. Dan ini yang diinginkan oleh teroris. Umat Islam panas, umat non-Islam pun panas. Makanya saya tuh dari dulu nggak pernah mau diundang berapa kali untuk membahas masalah perdebatan agama. Saya nggak mau, karena agama itu urusan masing-masing. Nafsi-nafsi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Di channel ini Gus hanya membahas masalah politik, makanya judulnya tanda tanya politik, diselingi dengan hadis dan Al-Quran agar orang Islam tidak jadi kadun, tidak jadi teroris. Tapi ternyata banyak juga non muslim yang dengerin. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak menjelek-jelekan agama mereka, menghina agama mereka. Kita berada dalam koridor yang jelas, mengislamkan umat Islam agar tidak jadi kadun. Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri, menjadi bos di negeri sendiri. Itu tujuan saya. Saya nggak mau berdebat dengan orang Kristen, tidak mau berdebat dengan orang Bunda, itu nggak mau. Karena kalau masalah kepercayaan, keyakinan, itu nggak bisa diperdebatkan. Pegang apa yang kau yakini sampai mati. Jadi ada saling menghormati. Oke, mudah-mudahan ini didengar oleh Menkominfo. Kenapa terjadi saling hina? Kenapa terjadi saling ejek? Semua berawal dari akun-akun yang menayangkan perdebatan masalah agama dari agama yang berbeda. Ini sehingga muncul sifat fanatisme dari kedua belah pihak, dan muncul pula saling ejek, saling hina. Ini kan tidak baik, tidak lucu. Mudah-mudahan didengarnya oleh Menkominfo dan segera menutup akun-akun yang menampilkan perdebatan suatu agama dengan agama yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.